Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Blok 1 Lantai 4 Universitas Nasional Jakarta, dan kali ini Unas TV kembali mengadakan acara yang bekerjasama dengan Akurat.co dalam acara Akurat Goes to Campus dengan mengusung tema Content is Power, Realitas versus Viralitas. Acara ini dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Suasana pada acara kali ini meriah karena dihadiri oleh para kru Unas TV yang sangat bersemangat dan antusias dalam acaranya. Tujuan acara kali ini adalah untuk menambah wawasan para kru dan untuk memperluas relasi dengan praktisi media. Di sini juga terdapat foto booth dan booth NMW Skincare untuk cek kulit wajah secara gratis. Dan acara Akurat Goes to Campus ini disponsori oleh Main ID dan NMW Skincare. Adapun rangkaian acara yaitu dibuka dengan pemutaran video kampanye profil sponsorship, sambutan oleh Direktur PT Akurat Sentra Media yaitu Bapak Afriyadi SVLI MIKOM, sambutan dan tanda tangan oleh Ibu Jujur Luciana Rajeguk SOS MSI selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional dengan Direktur Akurat, dan juga terdapat moderator pada acara kali ini yaitu Lia Febrianti. Bisa dilihat, pemateri pada hari ini diisi oleh Ibu Jujur Luciana Rajeguk SOS MSI selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional yang mengisi tentang jurnalisme, media sosial antara etika, akirasi, dan viralitas. Bapak Aldi Gultom selaku pemimpin redaksi yang mengisi materi tentang konten media is power, realitas versus viralitas. Dan Ibu Lintang Idayu selaku ketua tim sosial media Akurat.co yang menyampaikan materi tentang sosial media. Setelah materi akan ada penyerahan pelangkat yang akan diberikan oleh kami kepada Direktur PT Akurat. Untuk informasi lebih lanjut, berikut wawancara saya dengan narasumber. Ya, yang pasti tadi ya ada syarat-syaratnya. Nih, ada syarat sebuah informasi menjadi berita. Ada syarat sebuah konten bisa menjadi viral. Tadi yang syarat konten bisa menjadi viral itu kan tadi saya sebutkan di dalam ada 6 ya. Emosi, relevansi, representatif, terusnya desain, ini kan sederhana gitu-gitu ya. Tapi untuk sebuah konten jurnalistik, dia harus ada unsur jurnalistiknya juga, ada verifikasinya juga. Ada data-data, ada risetnya juga dimasukin ke dalamnya, ada konteksnya dimasukin, ada backgroundnya dimasukin. Jadi kita bisa mengemas sebuah berita supaya menjadi viral itu kuncinya di pengemasannya gitu loh. Pengemasannya seperti apa, ya kan? Kalau isunya menarik, belum tentu itu bisa menjadi sebuah konten yang menjadi perbincangan kalau dia tidak dikemas secara menarik gitu ya. Jadi isunya bisa menarik, tapi kalau nggak dikemas menarik, apalagi isunya terlalu berat gitu ya. Nah, kita harus bisa mengemas itu menjadi seringan mungkin, sesederhana mungkin gitu. Padahal substantif nih, bisa jadi yang substantif itu tidak menjadi sebuah viral kalau kita nggak bisa mengemasnya di zaman kekinian gitu sih. Secara jurnalistik ya pastinya ada investigasi, ada observasi lapangan, ada wawancara di lokasi. Ya, wawancaranya itu bisa ke saksi, ke ahli, ke ke pelaku, ke korban. Ya itu kan ada kerja-kerja lapangan gitu. Kalau mendalam ya. Kalau mendalam yang saya tahu sih seperti itu. Tapi saat ini di era informasi begitu luas, informasi begitu mudah diakses, mendalam pun bisa dilakukan ketika dengan kita melakukannya dari ruang kerja. Gitu. Dalam arti kita meriset data ya dari sumber-sumber terpercaya, juga kita bisa melakukan pengayaan lewat AI ya, artificial intelligence. Nah, sebenarnya bagaimana mendalamnya itu persepsinya itu dikembalikan ke publik ya. Apakah publik merasa oh ini sudah mencukupi apa kebutuhan pengetahuan saya gitu. Apakah informasinya itu mendalam atau tidak, itu persepsinya kembali ke publik. Kalau sekedar tagline mendalam terpercaya gitu ya, ya itu tagline, itu kan pemasaran ya kan, itu kan marketing ya, atau brand awareness gitu ya. Ya itu silakan aja, media bisa melakukan itu. Tapi kalau bagaimana tumbuh kepercayaan terhadap media itu kan persepsinya publik, itu dikembalikan ke publik. Tapi kalau untuk bagaimana mendalam, ya mendalam itu harus ada pengayaan. Memperkaya lagi dengan data, memperkaya lagi dengan investigasi ya, ke lapangan, observasi dan lain-lain. Kalau ngomongin sosial media, terutama untuk yang korporat ya, kalau saya kan di Akurat kebetulan gitu.
antara realitas sama viralitas, kalau saya cenderung dua-duanya sih pasti saya angkat ya. Kenapa tidak berbohong, kalau viralitas itu kan ngangkat engagement dan kita butuh traffic di sosial media. Paling pengemasannya aja sih gitu. Kalau viralitas itu kita make sure kalau misalnya berita itu valid. Kalaupun realitas yang cenderung kelihatannya nggak menarik atau tidak semenarik berita yang viral, paling kita pengemasannya di judul sama di editan sih, supaya seenggaknya konten itu tetap terlihat menarik untuk diupload di sosial media. Riset sih ya, setiap kali berita yang mau kita upload dan yang mau kita tayangkan, sudah pasti tim harus riset dulu berita itu sumbernya dari mana, atau at least kita tahulah siapa akun yang pertama kali upload gitu, sebelum itu ada di sosial media atau di dunia maya gitu. Jadi harus diriset kevalidan beritanya sih sebelum dinaikin gitu, karena kita bertanggung jawab juga buat masyarakat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Raisya Alifa bersama juru kamera Marsha Cahya. Terima kasih dan sampai jumpa.